Bareskrim terjebak antara pasa dan puasa. Kesalahan kecil dalam sebuah aksara bisa jadi cermin kecerobohan. Ketika Bareskrim pada konferensi pers tanggal 22 Mei 2025 salah membaca kalender Jawa. Jangan-jangan ia juga salah membaca sejarahnya sendiri. Forensik data. Bareskrim dapat koran kedaulatan rakyat dari siapa ya? Poin awal ini yang menjadi fondasi kejanggalan secara keseluruhan bukan sekedar kesalahan penulisan tanggal atau bulan. Kita tidak sedang membahas typo ringan, melainkan sebuah anomali forensik sejarah, di mana institusi sekelas Bareskrim Polri yang memegang otoritas tinggi dalam sistem keadilan justru menggunakan data historis yang diduga palsu, koran yang diduga palsu dengan tanggal Jawa yang tidak sesuai dengan kenyataan semestinya. Pada koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan sebagai barang bukti, salah satu barang buktinya Bareskrim, tertulis di situ, tanggal 18 Juli 1980, 5 Puasa 1912. Aksara Jawa Pasa ternyata atau Poso ya, ternyata di koran itu ditulis puasa dan Dirtipidum Bareskrim secara fatal membacanya pula puasa. Kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan oleh institusi penegak hukum ya. Jadi saya informasikan bahwa koran Kedaulatan Rakyat yang dijadikan barang bukti oleh Bareskrim ini ya adalah koran di mana di situ tertulis pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada Angkatan 1980. Tentu saja di situ mestinya ada urutan daftar nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM atau Universitas Gadjah Mada. Di mana di dalamnya ada nama Joko Widodo yang diklaim menjadi calon mahasiswa baru di Angkatan 1980 itu ya. Jadi clear ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang koran Kedaulatan Rakyat yang tertulis tanggal 18 Juli 1980 ini, saya lihat ada kejanggalan yang fatal, yaitu pada sudut kanan atas, yang secara lazim koran Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta ini menuliskan tanggal 18 Juli 1980, garis miring, tanggal kalender Jawa, atau ditulis pada tanggal tersebut seharusnya 5 Pasa 1912 atau 5 Puasa. Tetapi di koran yang digunakan oleh Bareskrim itu jelas Anda bisa lihat pada video sebelumnya, di situ dituliskan puasa. Artinya ini adalah koran yang saya duga ini palsu. Kesalahan fatal dari Bareskrim ini menunjukkan bahwa inilah salah satu bentuk nyata dari amnesia nasional kolektif yang diderita bangsa ini. Penyakit ini bukan sekedar lupa sejarah, tetapi telah berkembang menjadi disorientasi kognitif kenegaraan. Dalam ilmu saya, ilmu epidemiologi, kita mengenal istilah index case, yaitu kasus pertama yang menjadi penanda wabah. Jika dalam pandemi COVID kita mencari pasien ke-0, maka dalam kasus ini, koran Kedaulatan Rakyat ini menjadi dokumen ke-0 yang digunakan oleh Bareskrim dan diklaim sudah diuji oleh Puslap 4. Dan ternyata dokumen ke-0 ini sudah terpapar virus kebohongan struktural. Bagaimana sebuah koran palsu menjadi dasar forensik keabsahan ijazah seorang mantan presiden. Koran yang saya duga palsu nih. Kesalahan fatal kedua di koran itu ya, bukan satu-satunya ini soal tanggal aksara Jawa ini ya. Ada kesalahan fatal yang kedua. Jadi, di nomor urut 8, nama calon mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang diterima, nama yang seharusnya adalah Andi Pramaria. Malah ditulis menjadi Anji Pramaria, ANDG, Anji Pramaria, sambung. Ini sangat fatal karena mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 itu memang ada yang bernama Andi Pramaria, tetapi bukan Anji Pramaria. Ya. Kemudian kesalahan fatal ketiga adalah nama Joko Widodo ada di nomor urut 14 calon mahasiswa yang diterima di program sarjana di Fakultas Kehutanan UGM. Padahal berdasarkan formulir registrasi yang dia tulis sendiri, dia menuliskan program yang diikuti adalah SM atau Sarjana Muda. Bahkan di formulir registrasi tahun ajaran 1981-1982, dia juga secara konsisten melingkari kolom Sarjana Muda.
Artinya apa? Seseorang yang bernama Joko Widodo ini diterima di Fakultas Kehutanan UGM program sarjana muda, bukan sarjana. Jadi koran Kedaulatan Rakyat berisikan yang digunakan oleh Bareskrim ini berisikan 3 poin kebohongan fatal. Dan koran yang saya duga palsu ini digunakan Bareskrim untuk melegitimasi ijazah yang dipermasalahkan. Ini bukan lagi sekedar kesalahan administratif, ini adalah wabah epistemik, di mana virus kebohongan sudah menginfeksi struktur birokrasi dan sistem hukum. Ini adalah sebuah psikopatologi negara, menolak kebenaran, memelihara delusi. Ada gejala psikologis berat di balik semua ini, delusi institusional. Delusi itu keyakinan yang salah yang dipegang teguh sebagai sebuah kebenaran meskipun bukti-bukti telah menunjukkannya salah. Dalam hal ini, negara atau dalam hal ini Bareskrim dan para pendukungnya tampak terus-menerus mempertahankan narasi ijazah asli, meskipun berkali-kali terbukti datanya cacat. Psikologi massa menjelaskan fenomena ini sebagai confirmation bias, memilih percaya pada kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menyakitkan. Secara filosofi kejujuran dan bangsa yang gagal menjadi dewasa, inilah Indonesia sekarang. Sebuah bangsa bisa dikatakan dewasa jika ia mampu menghadapi kesalahannya sendiri, menyucikan ulang sistemnya dari kebohongan, memberikan teladan kejujuran dari pucuk pimpinan hingga akar rumput. Namun, ketika institusi kepolisian, Bareskrim, lebih memilih memanipulasi arsip, memanipulasi dokumen, memalsukan aksara Jawa, dan memproduksi kebohongan demi membela sebuah kebohongan, maka bangsa ini telah gagal menjadi bangsa dewasa. Ia tumbuh menua, tapi tidak bertumbuh dewasa dan bijaksana. Dari aspek dimensi spiritual, ketika hukum tidak lagi sakral, aksara Jawa adalah warisan spiritual Nusantara, bukan sekedar tulisan, tapi jejak energi peradaban yang mengandung nilai keselarasan dan kejujuran. Karena itulah maka harian atau koran Kedaulatan Rakyat terbitan Yogyakarta mempertahankan warisan budaya sampai dengan hari ini, sampai dengan abad 21 ini, di mana dia secara konsisten menuliskan tanggal dengan Masehi dan slash tanggal dengan budaya atau aksara Jawa. Nah, ketika aksara ini diubah seenaknya, maka energi kebenaran dalam semesta Nusantara pun bergetar. Kesalahan dari Dirtipidum Bareskrim membaca poso atau pasa menjadi puasa bukan sekedar salah huruf. Ini adalah penodaan simbolik terhadap nilai spiritual budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa, Pasa atau Poso atau artinya bulan Ramadan adalah bulan penyucian. Tapi bagaimana bisa kita bicara soal penyucian jika dokumen yang digunakan sendiri telah dikutuk oleh kebohongan? Jadi, sahabat-sahabat semuanya sebangsa dan setanah air, ini bukan sekedar tentang seseorang bernama Joko Widodo. Ini tentang Indonesia. Kita boleh berbeda pandangan soal politik, tapi kebenaran tidak punya warna partai. Jika kebenaran bisa dipalsukan oleh sebuah fotokopi maupun dokumen palsu, maka apalagi yang bisa kita wariskan ke anak cucu? Saatnya kita bertanya lebih dalam. Apakah bangsa ini masih punya harga diri intelektual? Apakah hukum masih berfungsi sebagai pilar keadaban atau sekedar alat kekuasaan? Dan apakah kita sebagai rakyat masih rela membiarkan ini terus terjadi? Karena jika negara dibangun di atas dokumen palsu, maka yang runtuh bukan hanya bangunan hukum, tapi juga martabat bangsa.